Sahabat LMI, sebelum melanjutkan tayangan ini, subscribe dulu, like, lalu komen, kemudian di-share ke yang lain. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua, jika kita mendengar kata dakwah, maka yang terbersit dalam pikiran kita adalah interpretasi tentang satu gerakan, satu ikhtiar, upaya yang mencoba mengajak manusia untuk selalu berada di jalan kebaikan, jalan kebenaran, dan berusaha untuk mencegah dari hal-hal yang tidak baik. Jalan dakwah ini memang tidak selalu mulus, jalan terjal, gelombang, berliku yang dihadapi, sehingga tidak banyak yang istiqomah di jalannya. Tetapi juga banyak yang tetap istiqomah menjalankan jalur dakwah ini, dan itu yang kita apresiasi. Karena itulah pada kesempatan podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang tokoh panutan kita yang kita ingin banyak belajar dari beliau, karena beliau sudah cukup pengalaman di dalam bidang dakwah ini. Telah hadir alhamdulillah di studio LMI Channel Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri, Lombok Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kerawahan pelungguh di studio kami. Dan tentu doa kami mudah-mudahan pelungguh senantiasa dalam sehat walafiat, amin, dipanjangkan usia, amin, dalam keadaan taat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap membimbing mengawal umat di jalan keselamatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, barangkali sahabat-sahabat LMI yang sudah tahu ya, untuk mempertajam lagi pengetahuannya, Tuan Guru sudah berapa lama menggeluti dunia dakwah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh Ahil Aziz Ustaz Iqbal, saya terlebih dahulu pertama sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Saya diberikan kesempatan untuk berbincang di studio yang alhamdulillah sangat berkah ini. Amin ya Allah. Kemudian kalau saya ditanya tentang kapan memulai aktivitas dakwah, saya kalau boleh saya cerita bahwa didasari oleh ayat, oleh apa yang sering kita dengar yang merupakan landasan bagi pelaksanaan dakwah, terutama hadis Nabi yang populer, balighu anni walau ayah, sampaikan apa yang dari saya sekalipun itu satu ayat. Nah, mengawali aktivitas dakwah itu berawal dari saya sebagai pengiring, kalau bahasa kita, pengiring Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Safwan Hakim. Karena saya waktu itu sekitar tahun 74 itu sudah bergabung, ikut mengajar ya sesuai dengan tingkat ilmu saat itu, dan satu saat saya menyertai beliau dalam kegiatan dakwah. Nah, pada masa-masa
beberapa tahun setelah pertama tentu menimba pengalaman praktis dari beliau di lapangan dakwah. Kemudian yang kedua tentu ada tantangan untuk memperdalam ilmu yang akan didakwahkan. Sekalipun Nabi katakan walau ayat, sekalipun satu ayat, tapi itu tentu menjadi satu batasan minimal di dalam memanggil rasa tanggung jawab kita di bidang dakwah. Tentu kemudian masyarakat dakwah kita, objek dakwah kita begitu menghadapi permasalahan yang kompleks, mereka beragam. Nah ini kan menuntut kesiapan kita, sehingga sejalan dengan itu ya tentu ada upaya untuk secara keilmuan ya menambah ilmu sedikit demi sedikit, sehingga suatu saat saya di samping ngiring beliau juga kemudian ada tugas-tugas ya dari beliau. Nah saya cerita ini untuk mendorong adik-adik kita, anak-anak kita, bahwa berdakwah itu memang tidak harus kita menunggu diri kita sudah jadi selesai S1. Tidak harus kita menunggu diri kita harus menyelesaikan kitab kajian tafsir Jalalain umpamanya. Tidak mesti. Tetapi bisa karena kondisi yang terus menuntut, maka itu memanggil rasa tanggung jawab kita yang kemudian disertai dengan upaya menambah ilmu. Yang alhamdulillah sejak tahun 74 itu saya sudah memulai memasuki dunia dakwah. Ya, saya sudah memulai memasuki dunia dakwah di samping tentu taklim ya, sehari-hari di pondok mengajar di tingkat sanawiyah saat itu. Nah, dalam perkembangan lebih jauh terasa sekali bahwa perkembangan masyarakat menuntut setiap dai untuk juga mempersiapkan peningkatan keilmuan. Sebab apa? Setiap masa ada tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh umat ini. Ya taruhlah umpama satu contoh saja ya. Beberapa kasus fikhiyah dulu tidak terjadi ya di zaman 30, 40, 50 tahun yang lalu. Tetapi pada akhir-akhir ini justru terjadi. Nah, dalam melihat berbagai macam kejadian, nah ini menuntut. Ternyata para ulama-ulama terdahulu itu begitu lengkap membekali generasi demi generasi dengan hasil ijtihad yang sebenarnya mampu menjangkau ke depan. Ini keluarbiasaan para ulama kita. Satu contoh saya angkat dalam kesempatan yang baik ini. Di dalam kitab fikih ya, itu ada istilah apa yang kita kenal sekarang, maaf, homoseksual umpamanya, lesbian. Dulu-dulu tidak terjadi itu ya. Saat ini justru menjadi corak tersendiri pada beberapa komunitas yang jauh dari agama. Menjadi gaya hidupnya justru. Iya, sudah menjadi gaya hidup. Ternyata ulama-ulama terdahulu sudah membahasnya. Bagaimana seorang perempuan dengan sesamanya juga harus ada jarak. Harus ada jarak. Sampai dalam kitab fikih tidak dibenarkan dua perempuan tidur dalam satu dipan. Ya? Atau dalam satu selimut sesama perempuannya. Ternyata jauh sekali jangkauannya. Begitu juga laki sama laki. Nah inilah satu contoh. Nah jadi saya melihat kesiapan dai ke depan itu betul-betul aktivitas maju di bidang dakwah, tetapi kesiapan keilmuan juga harus menyertainya. Tidak bisa aktivitas saja kita geluti sebagai dai, tetapi minus waktu untuk mempersiapkan diri. Baik. Nah ini saya kira hal yang bisa saya kemukakan. Alhamdulillah. Jadi kita bisa hitung kurang lebih sudah hampir 40 tahun Tuan Guru Alhamdulillah bergelut di dakwah ini. Dalam rentang waktu yang cukup panjang Tuan Guru, apa hal-hal yang menurut Tuan Guru ada perkembangan yang signifikan dari upaya-upaya dai kita sejak zaman dulu dengan metode yang sederhana sampai dengan hari ini? Yang signifikan menurut Tuan Guru perkembangannya apa dunia dakwah ini? Memang saya kembali dulu sedikit. Dakwah di satu sisi kata ulama
Bimana taghyir, yaitu sebuah perubahan. Ya. Dakwah tidak sekedar satu seruan, satu panggilan ilallah, tidak sekedar itu. Tetapi dakwah bimana taghyir, harus melahirkan sebuah perubahan. Perubahan di sini dalam pengertian yang luas, baik perubahan dalam semangat ibadah, perubahan dalam sikap hidup yang harus bertumpu kepada agama, ya. Perubahan yang harus kita ciptakan, ya, dari kondisi pergaulan satu segmen dari masyarakat, taruhlah pemuda, yang lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi-kondisi kekinian, bagaimana memberikan arah kepada mereka. Ya, saya melihat setiap waktu perkembangan membutuhkan pendekatan tersendiri. Ya, pada awal-awal saya terlibat dalam dakwah, metodologi dakwah yang dituntut sederhana sekali. Ya, cukup menggambarkan makna sifat Allah yang 20 dalam akidah Asy'ari, ya, dari wujud sampai akhir, wujud, qidam, baqo sampai akhir. Apa yang kita jelaskan kepada masyarakat cukup dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dengan contoh-contoh yang sederhana. Tetapi berkembang kemudian dunia ini dengan perkembangan teknologi. Ya, bagaimana semaju-maju teknologi jangan sampai merusak akidah. Ya, taruhlah saat ini begitu teknologi membawa manusia kepada perubahan besar, ya, dalam bidang kehidupan, cenderung kemudian sedikit bergeser nilai-nilai akidah Islamiyah, ya, yang terkait dengan kepasrahan kepada Allah. Orang kemudian, saya bisa menentukan nasib saya sendiri oleh diri saya. Saya ahli teknologi, saya ahli di bidang ini, di bidang ini. Lupa bahwa segala sesuatu itu tidak bisa kita yang pastikan. Ya, bagaimanapun kemudian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini membutuhkan perubahan manhaj, perubahan tariqud dakwah yang harus sesuai dengan kondisi saat ini. Ya, taruhlah remaja kita saja, ya, sekarang sudah remaja TikTok. Begitu asyik. Apa yang bisa kita lakukan kepada remaja-remaja kita? Ya, kita minta mereka hadir di majelis taklim, mereka menjauh. Ya. Nah, di sinilah yang perlu kita gugah itu orang tua. Sehingga saat ini saya melihat dakwah ailiyah, dakwah keluarga itu harus menjadi prioritas. Ya, untuk bisa melakukan perubahan pada pola pergaulan daripada para remaja kita. Sebab apa? Kalau hubungan anak-anak remaja kita dengan orang tua itu sedikit sekali yang kemudian renggang, sedikit sekali. Semarah-marah anak kepada orang tuanya karena mungkin sering ditegur. Tetapi tetap dia satu saat dia pulang ke orang tuanya. Semarah-marah orang tua kepada anak, ya, suatu saat muncul sifat kebapaan, muncul sifat keibuan, sehingga bapak atau ibu di rumah tangga itu yang harus kita berikan pembekalan untuk mampu melakukan pemberian arah yang jelas kepada pola perkembangan, pola pergaulan daripada anak-anak kita. Sehingga pendekatan kita di samping untuk remaja kita, alhamdulillah, saya tidak nafikan itu, ya, di beberapa majelis taklim yang saya hadiri itu juga dihadiri oleh kalangan remaja. Alhamdulillah. Tetapi tetap saya katakan itu masih sebagian kecil dari remaja. Ya, masih sebagian kecil. Nah, sebagian besarnya itu justru belum hadir di majelis-majelis taklim. Nah, yang tidak hadir inilah yang patut menjadi pikiran kita. Sehingga pendekatan kita, Ustaz, saya melihat satu pendekatan keluarga. Bagaimana Nabi pesankan kepada kedua orang tua, muru auladakum bis-shalah wa hum fi sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum fi ashrin wa farriqu bainahum bil madaji. 3 tema yang diangkat oleh Rasulullah sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Ini saya kira memberikan satu wawasan yang cukup luas. Sekedar mengajar anak salat, menyuruh anak salat, itu kan sekaligus memberikan ilmu tentang salat.
Kalau bapak dan ibu tidak bisa memberikan ilmu tentang salat, berkewajiban orang tua bagaimana menyekolahkan anak, bagaimana mengajikan anak kepada ustadz-ustadz yang ada di lingkungan. Ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, ya, pada usia 10 tahun belum juga salat, Nabi anjurkan kita memberikan hukuman fisik, tapi tetap hukuman yang bersifat pendidikan, bukan hukuman yang bersifat kekerasan. Kemudian yang terakhir ini akhlak yang luar biasa, farriqu bainahum bil madaji. Pisahkan antara anak laki dan anak perempuan di tempat tidur. Jangan dia bersama. Pertama berpisah pada usia 10 tahun dari bapak dan ibu, dari tempat tidur bapak dan ibu, jangan bersama dalam satu kamar. Kemudian antara anak laki dan anak perempuan juga. Di satu sisi itu perintah Nabi, tapi di sisi lain kita didorong untuk mempersiapkan rumah tangga, mempersiapkan kemampuan ekonomi untuk bisa menyiapkan fasilitas kepada anak dalam rangka pelaksanaan. Jadi dakwah kita kemudian meluas menjadi dakwah mendorong semangat kerja daripada para rumah tangga. Ini saya kira hal yang pendekatan-pendekatan yang saya lihat mau tidak mau harus kita lakukan saat ini. Baik, Tuan Guru, menarik sekali, Masya Allah, sebagai panduan kita semua. Akhir-akhir ini dalam kajian dakwah itu ada dua hal yang menarik ya sekarang untuk dibincangkan. Pertama, bahwa hari ini generasi muda atau masyarakat modern lah secara umum itu tidak terlalu tertarik kepada hal-hal yang sifatnya ritual, menghadiri majelis, kemudian hal-hal yang ritual ini agak sedikit tidak mau gitu. Itu pertama. Yang kedua, sekarang ini kan remaja-remaja kita ini termasuk barangkali yang kena kepada satu gerakan yang sepertinya seolah-olah orang dibuat minder terhadap agama. Seolah-olah begitu dia dekat kepada masjid, terlalu dekat, atau misalnya dia dekat dengan kajian agama, di bidang alim dan sebagainya, sehingga dibuat minder gitu, Tuan Guru. Nah, dua hal ini bagaimana kita menyikapinya, terutama dari Pelungguh sebagai sesepuh, tokoh, kemudian daripada dai kita, sehingga remaja-remaja sekarang ini tidak merasa minder terhadap agamanya. Memang realita yang nampak saat ini persis seperti apa yang Ustaz Iqbal sampaikan, ya, bagaimana sebagian kecil remaja sudah mulai mendekat ke majelis taklim, sudah mulai mendekat ke masjid, tetapi sebagian besar masih berada di luar. Sekali lagi yang jadi persoalan tentu yang berada di luar ini. Kemudian yang muncul seperti tadi, gimana mereka minder dengan teman sesama yang sepergaulan, yang begitu dikatakan soalim menjadi penghambat secara fisiologis untuk dia kembangkan semangat ruhiyahnya, semangat untuk mendekatkan diri kepada agama atau kepada Allah. Nah, ini realita-realita yang kita hadapi. Nah, saya justru melihat metode atau pendekatan dakwah harus variatif. Ya. Dakwah di masjid, dakwah di musalla, dakwah di majelis taklim, ya. Itu biasanya silahkan kepada dai-dai kita yang sudah senior, ya, yang sudah memiliki kemapanan dalam sisi psikologis, ya, kemapanan sehingga bisa tekun berada di majelis taklim, mengasuh majelis taklim yang ada. Nah, tetapi kita harus ingat, yang biasa hadir di majelis taklim itu adalah orang-orang yang sudah terbentuk dengan kesalehan, yang sudah terbentuk perilakunya. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak kita? Disinilah saya melihat yang tidak kalah pentingnya peran kepemimpinan. Peran kepemimpinan dari, kalau kita mulai dari tingkat bawah, dari tingkat RT, kadus, sampai ke tingkat kades. Ini kepemimpinan yang sangat dekat dengan masyarakat. Bagaimana melihat remaja yang saat ini dengan realitas seperti itu, ya. Pada saat sore hari, remaja-remaja kita tidak bisa kita hambat pergi olahraga. Silahkan,
Tetapi bagaimana kemudian ada dai-dai kita, ustadz-ustadz muda kita yang tidak apa-apa ikut serta bersama mereka ya dalam bermain bola, tetapi mengajak mereka dulu untuk salat asar berjamaah ya, sehingga saya anjurkan bagaimana di setiap lapangan umum ada musalla. Sebab apa? Bagaimana kita membentuk pribadi-pribadi dengan olahraga dia sehat, tetapi dari sisi nurani dia sakit. Kan ini yang tidak betul. Jadi bagaimana dia sehat dengan olahraga, menjadi remaja yang memiliki kekuatan fisik, ya, tetapi kemudian keropos moralnya, keropos hatinya. Nah, jalan keluar adalah bagaimana setiap lapangan olahraga ada disertai musalla kecil. Nah, kalau kita di Kediri sebenarnya tidak terlalu jauh tempat musalla-musalla yang ada, tetapi ada beberapa tempat saya lihat jauh sekali dari lapangan bola. Sehingga berani kita pastikan setiap pertandingan olahraga main bola mereka hadir sebelum asar. Sebagian besar itu minimal salat asarnya itu sudah akhir sekali. Dari sisi fikih tidak bisa menjadi alasan olahraga untuk mengakhirkan waktu salat. Tidak bisa jadi uzur syar'i. Nah, disinilah peran daripada dai-dai kita, ustadz-ustadz kita yang muda. Cobalah berlatih menjadi dai yang kemudian mampu berdakwah di kalangan remaja itu. Ampura kalau tiang matur, tiang sampaikan kepada hadirin para pendengar, ya. Umpamanya taruhlah ada keseganan remaja untuk hadir di majelis taklim, ya. Tapi kalau mereka itu kemudian dikoordinir dalam majelis taklim remaja, ya, mereka datang dengan gaya remaja mereka, gaya milenial, ya, tidak pakai peci, kemudian mereka pakai blue jean, ya, itu jangan dipersoalkan. Yang penting mereka mendengar dulu, mendengar ustadz muda yang menyajikan tentang ibadah, olahraga, apa kaitannya. Dan terakhir tentang kaitan ini sangat bagus kalau bagaimana mengislamkan olahraga. Ya? Artinya memberikan nilai-nilai pahala pada olahraga itu. Sama dengan memberikan nilai pahala pada dagang, pada aktivitas yang mendatangkan uang. Saya selalu ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat, ya. Satu kesabda Nabi yang kita nilai sempit tetapi sebenarnya bisa perluas. Sehingga kata ulama, semua qaulur rasul adalah min jawami'il kalim. Sifatnya min jawami'il kalim. Sedikit tetapi padat makna. Taruhlah umpamanya ada di Ta'limul Muta'allim. Ada ungkapan Rasulullah yang dijadikan dasar oleh Imam Az-Zarnuji. Kam min amalin yatasawwaru min a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husnin niyat. Betapa banyak aktivitas pekerjaan yang kelihatannya dari luar, dari lahirnya duniawi, tapi justru dengan baiknya niat dia dapat pahala. Taruhlah anak-anak remaja kita berikan dasar pemahaman yang baik sehingga dia bisa berniat, saya olahraga ini untuk kesehatan saya, untuk ibadah dan ngaji. Yuk, kenapa tidak dapat pahala berolahraga? Kan di situ. Ya, sama dengan bapak-bapak kita yang bertani, berdagang, asal motivasinya untuk peningkatan ibadah. Nah, sehingga saya ingin katakan, jadi pendekatan kita pertama mungkin perlu anak-anak kita yang sudah memiliki pengetahuan, ya taruhlah selesai aliyah, sudah S1, masih muda, perlu ada muyul, ada kecenderungan di dalam hati untuk menjadi dakwah di kalangan remaja. Sulit remaja untuk hadir di majelis taklim umpamanya yang saya asuh, karena kita dianggapnya bahasa kita bahasa tua. Sekalipun alhamdulillah remaja-remaja muda-muda banyak juga saat ini, tapi kecil dibandingkan dengan jumlah remaja yang ada. Yang kedua, langkah yang sangat strategis itu adalah rumah tangga. Kemudian ditambah dengan bagaimana dari RT, kadus sampai kades itu punya program tentang pembinaan mental remaja. Ini yang saya lihat dulu pernah ada di desa kita pengajar remaja, tapi itu ternyata terhenti. Tidak berlangsung lama. Iya, tidak berlangsung lama.
Nah, padahal kalau kita berikan kepada mereka, jangan diktat apa yang mereka mau, ya. Tapi kita arahkan, sebab ampun, ada satu kaedah dakwah di dalam yang dipegang oleh para dai kita yang senior. Pertama, kalimun nas bilugatihim, berbicara kepada manusia dengan bahasa mereka. Anak-anak muda atau dai kita yang masih muda, kalau berdakwah di kota, silakan bahasa Indonesia. Di kalangan remaja-remaja yang minimal pendidikannya SMA, silakan berbahasa Indonesia. Tapi kalau di pedesaan, di mana masyarakat kita lebih banyak paham bahasa Sasak, yuk kenapa malas berdakwah pakai bahasa Sasak? Kalimun nas bilugatihim. Yang kedua, khatibun nas biqadri uqulihim. Berkhutbah kepada orang sesuai dengan tingkat akal kecerdasan mereka. Ya, untuk remaja yang berpendidikan tentu apa tema yang hangat? Ya, tema yang terkait dengan dorongan mereka untuk bisa mandiri, untuk bisa kreatif, berpikir sebagai generasi yang akan datang. Jadi pendekatan-pendekatan dunia nyata, dunia pekerjaan bisa kita lakukan. Nah, kemudian yang terakhir, anzilun nas bimanazilihim. Posisikan orang sesuai dengan posisinya. Kalau dia orang tua, posisikan dia sebagai orang tua. Ya, kalau dia anak muda, posisikan sebagai anak muda. Sehingga dakwah kita sesuai dengan tingkat khatibun nas biqadri uqulihim. Anzilun nas bimanazilihim. Jadi, ya maaf, ada orang tua. Nabi sampai katakan laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham sagirana. Ini kan saya kira panduan dakwah. Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua. Bukan juga golongan kami orang yang tidak menghargai anak-anak, orang yang berada di bawah usia dia. Jadi ke atas kita hormat, ke bawah kita tunjukkan saling kasih sayang. Ini saya kira pendekatan dakwah yang harus kita kembangkan. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Nah, jadi dari penyampaian Tuan Guru ada 3 hal yang tadi sangat menarik untuk perlu dipertajam lagi, Tuan Guru. Pertama tadi tentang islamisasi olahraga ini. Jadi barangkali orang kalau mendengar islamisasi olahraga ini, seperti apa mengislamkan olahraga ini? Apakah harus di lapangan harus sholat dulu berjamaah, minta antar pemain dan sebagainya? Ini perlu dipertajam lagi supaya jangan ada yang membiaskan makna islamisasi olahraga ini. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi Tuan Guru sampaikan bahwa silahkan remaja-remaja yang memiliki kapasitas keilmuan untuk berdakwah sesuai dengan medannya gitu ya. Misalnya nggak pakai peci atau ya berbusana seperti layaknya objek dakwah. Tapi persepsi masyarakat luas kadang-kadang kalau ustaz nggak pakai peci itu kan kadang-kadang ini ustaz bagaimana ini misalnya itu dipertanyakan Tuan Guru di persepsi umum gitu kan. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, bisa dari penyampaian Tuan Guru tadi, bisa nggak dikatakan bahwa tanda kutip kegagalan atau kurang berhasilnya dakwah karena tidak memperhatikan tadi qadri uqulihim, ya, kemudian tidak menyampaikan dengan bahasa mereka dan sebagainya. Apakah itu merupakan kendala utama juga dalam menilai berhasil atau kurang berhasilnya dakwah? Jangan sampai ada anggapan bahwa Islam anti olahraga. Kepada para tokoh-tokoh kita, mari kita akui ada ikhtilaf. Kita saling menerima sebuah perbedaan dengan tidak saling melaknat, tidak saling kafir mengkafirkan.